saja saat ini kita sedang membantu salah satu temanku agar kau tak merasa kesal lagi. Puji Taehyung. Ia tahu berpikir sejenak sebelumnya mengaku setuju. Ya sudah, seketika itu senyum Taehyung sekarang mengembang lebar. Kalau seperti ini kan enak, aku jadi bisa kembali bernafas dengan lega. Taehyung sudah mendekati yang di sana yang kemudian memeluk jam listriknya itu. Aku rindu sekali padamu, sudah seminggu ini kau terus mengacukanku. Kenapa menyebalkan? Jabian masih agak kesal, tapi lemas menekan Taehyung. Iya, kedepannya aku akan berusaha untuk tidak bersikap menyebalkan lagi. Ia melepaskan pelukan mereka setelah beberapa saat kemudian. Sayang, kau jangan merasa kesal pada Chanmi. Aku bersumpah aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku memberikan bantuan murni karena rasa kasihan. Dia baru saja bercerai dengan Johan dan mendapat kabar jika semua hak asuh anak-anaknya jatuh ke tangan Johan. Chanmi bilang ia menderita dan tak ada pilihan lain selain menemuku di sini. Ucap Taehyung bercerita. Itu dia, kenapa harus apa orangnya? Apa dia tidak punya orang lain yang bisa membantunya? Tanya Yen. Kalau ada dia tak akan bersikeras datang jauh-jauh kemari, balas Taehyung. Itu artinya Opa akan terus berhubungan dengannya kan? Yen tiba-tiba merasa tak nyaman saat memikirkan hal itu. Tidak, Chanmi sudah berkata ia tak akan mengganggu lagi. Setelah ia mendapatkan pekerjaan yang layak di sini, sayang aku mohon percaya padaku, bentak Taehyung dengan sangat. Sebenarnya Yen masih merasa ragu, tapi dia terpaksa mengangguk karena tak tega melihat Taehyung yang terus-menerus memohon untuk diberikan kepercayaan. Terima kasih karena sudah berusaha percaya padaku, ucap Taehyung dengan senyum. Ia tak menyangka ia akan dihadapkan dengan ujian pernikahan semacam ini. Konon mantan pacar, mantan Kim Taehyung yang semula berada jauh di sana. Padahal selama ini Taehyung yang selalu merasa khawatir kalau saja Yoongi dan keluarganya akan menjadi kendala secara mereka sekarang adalah tetangga. Tapi itu tidak terbukti. Yoongi sekeluarga masih belum terbantu mencari kara-kara lagi. Dan apa kalian tahu hal apa yang bisa membuat Taehyung berkeringat dingin? Ya ini, baru saja beberapa detik yang lalu ia berbaikan dengan Yan dan meminta Yan percaya padanya, tapi ponsel Taehyung yang berdering dan menunjukkan nama Chanmi di layarnya berhasil mengalihkan perhatian Yan di sana. Yan ada di sini sekali Taehyung, kenapa tidak diangkat? Aku akan meluknya. Balas Taehyung agak kekapan. Yan sudah mendengus kepala. Sayang, itu yang Opa bilang tak akan mengganggu lagi, saya menyindir. Ini kalau kenal diku, padahal kenyataannya dari kemarin Chanmi memang tak pernah menghubungiku sama sekali. Ini baru pertama kalinya. Dan menjelaskan dengan raut wajah frustasi. Sementara Yan hanya memasang wajah datar roka balas ucapan Taehyung. Beberapa saat kemudian Chanmi kembali menghubungi ponsel Taehyung lagi, yang membuat Taehyung hanya bisa pasrah. Lihat, dia mencoba untuk menghubungi apa lagi. Akan aku matikan ponselku agar bisa berhenti menghubungiku, ucap Taehyung segera ambil tindakan. Sebenarnya dia sudah lelah disalahkan terus-menerus oleh Yan. Padahal Taehyung memang tak ada hubungan apa-apa dengan Chanmi. Ini murni salah paham semata. Sini, Yan sudah menjadwalkan tangannya untuk meminta ponsel milik Taehyung. Biar aku saja menjawab panggilan tersebut sekalian ingin tahu apa yang dia inginkan. Aku tidak akan mengambil risiko terjadinya keributan. Jadi lebih baik matikan saja ponselnya, kata Taehyung. Kenapa? Papa takut ketahuan. Yan sembarangan. Ketahuan apa? Aku bahkan tidak berbuat apa-apa, balas Taehyung. Kau begitu cepat angkat. Aku ingin mendengarnya bicara dan alasan yang membuatnya terus saja ngomong. Tidak perlu. Aku takut kau semakin salah paham. Taehyung masih gencar menolak. Kalau Opa tidak mau mengangkatnya sekarang, justru aku akan lebih salah paham lagi, balas Yan. Pada akhirnya Taehyung memilih untuk mengalah saja. Aktifkan loudspeakernya, pinta Yan. Iya, balas Taehyung singkat sebelum menyambungkan panggilan tersebut. Ya Chanmi ya, ada perlu apa kamu hubungiku?
Suara orang di seberang sana tapi bukan Janmi, melainkan suara seorang laki-laki. Taehyung mengangguk heran dan melihat kembali layar ponselnya untuk memastikan itu adalah nomor ponsel Janmi. Kau siapa? Dengan siapa kau berbicara? Taehyung masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja ponsel Janmi terjatuh di suatu tempat kemudian ditemukan oleh seseorang. Saya salah satu pegawai yang bekerja di klinik Dairin. Anda menyampaikan kabar jika pemilik ponsel ini sedang berada di klinik kami setelah pagi ini ditemukan pingsan di sebuah minimarket. Taehyung tidak bisa menutupi rasa terkejutnya mendengar kabar tersebut. Apa yang sudah terjadi? Penjelasan lebih lanjut bisa Anda dengar secara langsung dari dokter Jaka. Setelah Anda datang kemari, untuk saat ini pasien sudah kami tangani dengan baik dan keadaannya telah stabil. Saya akan segera datang ke sana. Sambungan telepon berakhir setelah itu. Saya sudah buru-buru pergi dan melupakan fakta jika Yan masih ada di sana. Mau kemana? Sayang, ayo ikutlah denganku, aja Taehyung yang tak perlu untuk menjelaskan kemana mereka akan pergi. Karena Yan punya telinga sendiri yang bisa mendengar dengan jelas obrolan antara Taehyung dan perawat klinik tadi. Tidak mau, sayang. Opa kalau mau pergi tinggal pergi saja, tidak perlu mengajakku segala selain. Aku mau sekalian kata salah paham. Sudah terlanjur salah paham. Kelihatan jelas dari ekspresimu kalau sebenarnya apa masih ada rasa pada Janmi. Sudah pergi sana, aku mau pulang. Sayang, aku bersikap seperti ini karena tak mau dianggap sebagai kacang lupakan kulitnya, jelas Taehyung. Coba bayangkan jika kau berada di posisiku. Dulu Janmi yang membantuku bangkit dari keterpurukan. Sekarang giliran dia yang jatuh terpuruk dan hanya aku orang yang ia kenal. Tidak mungkin kan aku diam saja, menusuk mata seolah-olah tak melihat apa-apa. Itu kejam namanya, lanjutnya. Pada akhirnya sekalipun masih merasa kesal, Yan tetap menuruti ucapan Taehyung. Bukan karena Yan peduli pada Janmi, melainkan terpaksa ikut karena tak mau Janmi akan bersikap macam-macam jika tak ada Yan di sekitar mereka. Karena Yan lihat Janmi ini orangnya cukup nekat juga. Yan ditinggal sendirian di sebuah ruangan bersama dengan Janmi yang sengaja membelakanginya di sana. Karena mereka berdua sama-sama enggan menatap satu sama lain. Sementara Taehyung sedang berada di ruang dokter untuk mendengar penjelasan mengenai kondisi Janmi, sekalian mengurus administrasi. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Taehyung baru kembali ke sana. Apa bagaimana? Apa dia belum mendapatkan rawat inap yang menunjuk Janmi dengan gerakan dagunya? Ia tak tahu hal apa yang sudah membuat Taehyung jadi sesuatu ini. Dia bahkan menjawab pertanyaannya dengan sekedar kelengan pelan. Apa yang dokter katakan? Tanya yang penasaran. Sayang sebentar, aku harus menanyakan hal ini pada Janmi secara langsung, jawab Taehyung. Ia menganggap paham dan memberikan waktu bagi Taehyung untuk bicara dengan Janmi di sana. Apa dia tidur? Tanya Taehyung. Tidak, jawab Yan singkat, karena tadi sempat mendengar suara dari Janmi yang sedang menangis. Janmi, ya, kau bisa menatapku sebentar? Aku ingin bicara denganmu, pada Taehyung meminta perhatian dari situ. Janmi langsung menurut. Dia balik badan dan mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Dan Yan bisa melihat wajah Janmi yang tampak semak. Kenapa kau tidak berbicara jujur padaku sejak awal jika ternyata kau hamil? Tanya Taehyung dengan nada lembut karena dia butuh jawaban dari gadis itu. Ia jelas terkejut mendengar pertanyaan Taehyung. Hamil pada siapa? Tanya yang sudah merasa curiga, padahal jika dipikir-pikir tak mungkin juga itu Taehyung. Kalau belum ada 1 bulan ini mereka saling ketemu. Sudah pasti nanya Johan, balas Taehyung. Dokter bilang kandungan Janmi sudah jalan 3 bulan. Aku akan memberimu biaya untuk kembali pulang ke Maldives. Putus Taehyung memberikan solusi terbaik. Aku tidak mau, Jangan menatap Taehyung dengan raut memohon. Jangan pernah tahu jika saat ini kau sedang mengandung darah dagingnya. Berikan aku nomor ponselmu, John. Jika aku tidak mau pulang, maka aku akan minta John untuk datang menjemputmu kemari, ucap Taehyung. Sudah aku katakan aku tidak mau, mengapa kau terus memaksaku?
serta Chanmi yang kini sudah mulai menangis lagi. Situasi macam apa ini? Batin Ian merasa tak nyaman. Pergilah dari sini dan tinggalkan aku sendirian. Aku tidak membutuhkanmu, mau, usir Chanmi. Taehyung sudah menghela nafas di sana, mencoba untuk bersabar. Kau tidak boleh egois. Anak di perutmu juga butuh sosok ayahnya. Kau bisa bicara seperti itu sementara Johan bilang, anak-anakku tak butuh sosok ibunya. Sebentar Chanmi semakin menangis. Kalau kau memang peduli padaku, lebih baik diam saja. Setelah bicara seperti itu, Chanmi segera bangkit dari posisinya dan berjalan keluar dari ruang UGD. Mau kemana, Pak Chanmi? Bilang Taehyung, tapi gadis itu tak peduli. Ian segera mencegah sebelum Taehyung lari menyusul Chanmi di sana. Sudahlah, Pak. Tapi sayang, berikan dia waktu untuk berpikir, tidak akan baik jadinya jika Pak terus memberikan tekanan serta paksaan pada orang yang tengah hamil. Karena itu bisa memicu timbulnya stres. Itu juga akan berpengaruh ke kandungan Chanmi juga. Setelah Ian menjelaskan. Jadi seperti itu, komen Taehyung semua mencoba untuk memahami ucapan Ian. Ian membahas menangguhkan. Semua sudah selesai kan? Biaya administrasi juga sudah diurus. Sudah, balas Taehyung. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Mungkin nanti di jalan kita bisa bertemu dengan Chanmi. Antar dia pulang karena sepertinya dia tak akan bisa pulang sendirian. Bagaimana bisa kau tahu? Tanya Taehyung heran. Itu yang menunjuk sesuatu di atas meja nakas dekat rancak UGD. Tas ponsel milik Chanmi masih ketinggalan di sini. Laki-laki Taehyung hanya bisa mengolah nafas, kemudian melangkah untuk mengambil barang-barang Chanmi di sana. Ayo kita pergi, ajaknya kemudian. Benar apa kata Ian, tak lama setelah mereka meninggalkan area klinik tak jauh di sana, mereka bisa melihat sosok Chanmi yang sedang duduk terdiam di tepi jalan. Obat turunlah dan bicara dengannya, antarkan dia pulang ke rumah. Tita Ian. Taehyung mengaku menuruti. Ia segera turun dari mobil dan mendekati Chanmi di sana. Sepertinya membujuk Chanmi untuk diantar pulang, tak semudah itu. Terlihat dari Chanmi yang kini tangisnya semakin menjadi-jadi. Saya tak langsung sudah menarik perhatian para pejalan kaki untuk melihat apa yang telah terjadi. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa-bisa Taehyung akan terkena fitnah. Seperti dianggap melakukan tindakan tak menyenangkan di tempat umum karena sudah membuat Chanmi menangis histeris seperti itu. Ian yang tak bisa bersabar lagi segera turun dari mobil untuk menyusul. Opa, ayo Ian. Sayang, kenapa kau turun dari mobil? Tunggu saja di dalam, tidak Taehyung. Kenapa lama sekali? Chanmi menolak untuk aku antar kembali ke rumah. Jawab Taehyung yang sudah kelihatan kebingungan. Kenapa Chanmi ya? Kau yakin tidak mau kita antarkan pulang? Tanya Ian. Chanmi tidak menjawab, secara sengaja mengacukan Ian di sana. Memangnya kau bisa pulang sendiri? Kau bahkan tak membawa tas serta ponselmu. Ian masih tak putus asa meskipun diajukan. Di mana tas dan ponselku? Cepat kembalikan. Seru Chanmi yang baru saja jika ia sudah meninggalkan semua barang-barang miliknya. Kau dari mana tas dan ponselmu? Tanya Ian meminta Chanmi untuk mengingatnya. Seketika itu, roh Chanmi menjadi terkejut saat teringat tas dan ponselnya masih berada di klinik. Tenanglah, kami sudah membawa barang-barang milikmu. Semuanya ada dalam mobil, ucap Ian menenangkan gadis itu. Ayo masuk dalam mobil untuk mengambil barang-barangmu sekalian. Akan kami antarkan pulang, lanjutnya. Tanpa berpanjang, Chanmi segera berjalan duluan menuju mobil Taehyung yang terparkir tak jauh di sana. Sayang, terima kasih karena sudah bersedia membujuk Chanmi tanpa emosi. Sekalipun hari ini sikapnya agak sedikit menyebalkan, ucap Taehyung. Orang yang sedang hamil terkadang memang harus diberikan perhatian lebih ekstra. Jadi kita harus banyak memaklumi sikapnya meskipun menyebalkan. Taehyung sudah tersenyum mendengar jawaban Ian. Kau pengertian sekali hingga membuatku jadi semakin sayang padamu. Sedang tak ingin termakan oleh rayuan gombal, Ian memilih untuk tak menanggapi ucapan Taehyung. Kita harus
kakak semau Jamil menunggu terlalu lama dan ia semakin bad mood.